kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andriani, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Kerinci. Saya mengajar di SD 93/3 Mukai Pintu, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang paket modul 1 program guru penggerak, yaitu modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional dan paket modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu majelis guru SD 93/3 Mukai Pintu yang telah berkesempatan untuk mendengarkan sosialisasi paket modul 1 program guru penggerak, yaitu modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional dan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Baik, yang pertama adalah modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional. Sama-sama kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan pendidikan pada zaman penjajahan. Dan Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia biasa maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana kekuatan kodrat yang dimaksud adalah sesuai dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah sifat dan karakter yang dimiliki oleh peserta didik kita di sini yang terbentuk sesuai dengan lingkungan mereka masing-masing. Kemudian kodrat zaman adalah kita menuntun mereka sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini, di mana sekarang merupakan zaman era digital, zaman-zaman kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tugas kita adalah menuntun mereka sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat sekarang ini, sehingga mereka tidak terlindas oleh perkembangan zaman yang sesuai dengan kemajuan yang ada pada saat sekarang ini. Kemudian berikutnya adalah tentang pendidikan yang berhamba kepada siswa. Di dalam guru penggerak ada istilah kita berhamba kepada siswa. Yang dimaksud dengan berhamba kepada siswa adalah siswa belajar dari apa yang mereka lakukan, bukan dari apa yang kita katakan. Mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Contohnya ada anak-anak yang suka menulis, membaca, serta ada yang suka menggambar. Nah, di sini tugas kita adalah menuntun mereka sesuai dengan minat, bakat, dan karakter yang telah mereka miliki masing-masing. Kita tidak boleh mengatur anak mereka harus seperti ini atau seperti itu, tetapi kita hanya menuntun. Di dalam diri mereka sudah ada bakat dan minat di dalam diri mereka masing-masing. Kita hanya menuntun dan menebalkan minat mereka tersebut. Kemudian di dalam membuat RPP kita harus memperhatikan gaya belajar anak. Dengan karakter yang berbeda-beda, maka kita harus menyiapkan metode dan model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan peserta didik kita. Dibantu dengan media pembelajaran yang mendukung, yang dapat mengeluarkan minat serta bakat mereka, serta dapat mengembangkan menjadi sesuatu yang berprestasi ke depannya.
Kemudian kita di dalam guru penggerak kita juga harus menciptakan profil pelajar Pancasila pada anak. Di mana profil pelajar Pancasila ini adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, serta bernalar kritis atau kreatif. Artinya sebelum kita mengembangkan profil pelajar Pancasila ini, kita harus menanamkan kepada diri kita terlebih dahulu. Maksudnya adalah kita akan menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik, di mana sudah terdapat profil pelajar Pancasila ini di dalam diri kita, sehingga kita mampu menjadi contoh untuk peserta didik ke depannya. Mereka meniru kegiatan kita, sikap kita, serta kreatif kita di sekolah. Kita ingin anak-anak didik kita menjadi anak yang kreatif, maka kita harus menjadi guru yang kreatif. Kita ingin mereka menjadi peserta didik yang berakhlak mulia, maka kita harus berakhlak mulia. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam mengajar kita harus menjadikan pembelajaran yang merdeka. Yang dimaksud dengan pembelajaran merdeka adalah peserta didik tidak merasa terbebani dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Artinya mereka senang di saat kita mengajar. Bagaimana cara kita membuat mereka merasa aman dan nyaman saat berada di sekolah. Nah, ini merupakan yang dikatakan dengan merdeka dalam belajar. Kemudian di dalam belajar kita harus menyelipkan beberapa permainan. Permainan ini merupakan salah satu cara seorang pendidik untuk membuat peserta didik merasa aman dan menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Ini merupakan salah satu trik bagi pendidik, khususnya kita seorang guru, untuk membuat mereka lebih cepat menangkap pembelajaran yang akan kita berikan kepada mereka. Kemudian di dalam pembelajaran kita harus menyelipkan budaya daerah kita, seperti budaya daerah Kerinci, yaitu kenduri seko, tari ranggu, tari persembahan, dan lain-lain sebagainya. Kita harus menjaga kearifan lokal tersebut. Apabila pada saat sekarang ini kita tidak mengajarkan kepada mereka, maka budaya kita akan terlindas dengan perkembangan zaman yang ada pada saat sekarang ini. Sesuai dengan pengaruh perkembangan budaya asing yang sangat berpengaruh sekali terhadap peserta didik, sehingga kita harus menjaga kearifan lokal kita, khususnya budaya daerah Kerinci. Ada beberapa dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Seperti yang saya katakan tadi, kita menuntun peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan alam. Kemudian yang kedua adalah menuntun mereka dalam melakukan merdeka belajar dan bermain dalam belajar. Di SD kita sudah tahu bahwa kita belajar sambil bermain. Dengan adanya permainan di dalam pembelajaran, itu akan membuat peserta didik kita merasa lebih menyenangkan di dalam belajar. Kemudian pendidikan merupakan berpihak kepada anak. Artinya adalah kita di dalam membuat RPP harus memperhatikan tujuan pembelajaran itu seperti apa, strategi kita dalam mengajar apa, kemudian bagaimana penilaian di dalam proses pembelajaran. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak ini merupakan bukanlah kertas kosong, di mana anak-anak ini sudah ada bayangan di dalam diri mereka, apa bakat, minat yang telah mereka punyai pada saat masih kecil. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan kekuatan konteks yang ada pada diri mereka. Kemudian budi pekerti. Di mana yang dimaksud dengan budi pekerti adalah bagaimana kita menciptakan watak dan karakter mereka, kemudian kita satukan untuk menjadikan satu perpaduan yang harmonis. Artinya di sini adalah mereka sudah memiliki karakter yang berbeda, kemudian watak-watak yang berbeda. Tugas kita sebagai seorang guru untuk menyatukan berbagai karakter tersebut sehingga terbentuklah suatu perpaduan yang harmonis. Kemudian berikutnya menurut Ki Hajar Dewantara, kita merupakan seorang petani. Yang dimaksud adalah
di mana sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih, di mana apabila kita merawat benih tersebut maka akan tumbuh lebih baik dan lebih bagus. Begitulah peserta didik kita, apabila kita memperhatikan mereka, memberikan kasih sayang serta memerdekakan mereka di dalam belajar, maka tumbuhlah suatu peserta didik yang akan menjadi generasi emas yang di masa yang akan datang. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam memerdekakan anak kita harus memperhatikan setiap perbedaan mereka, di mana mereka merupakan memiliki karakter yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, serta gaya belajar yang berbeda. Tugas kita di dalam RPP adalah menuangkan segala minat mereka, seperti ada yang suka membaca, ada yang suka menulis, serta ada suka yang bernyanyi. Sekarang harus dipadukan ke dalam RPP sehingga tidak ada peserta didik yang merasa dikucilkan minat dan bakat mereka. Semuanya kita satukan menjadi satu di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di dalam melaksanakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang pertama seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menuntun mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing, seperti beribadah dan lain-lain sesuai dengan agama Islam. Nah, kita juga harus melaksanakan terlebih dahulu sehingga mereka dapat menjadikan kita sebagai contoh untuk mereka menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk yang bernalar kritis dan kreatif, sebagai seorang guru kita tidak hanya menyiapkan media pembelajaran yang ada di sekolah, tetapi kita juga dapat menyiapkan media pembelajaran secara mandiri, seperti kita cari di internet, kemudian kita cocokkan dengan karakter peserta didik kita. Berikutnya adalah modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Artinya budaya positif adalah nilai-nilai yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ada 6 budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif di sekolah, maka kita perlu menyediakan lingkungan yang baik untuk peserta didik. Lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga peserta didik mampu berpikir, bertindak, serta bertanggung jawab. Bagaimana bentuk disiplin yang sudah dijalankan selama ini di sekolah kita? Sebenarnya kita tidak perlu memaksa murid untuk melakukan sesuatu apabila dia tidak ingin melakukannya. Kita perlu melakukan penguatan positif dan membujuk mereka, karena bujukan merupakan salah satu bentuk kontrol segala usaha yang kita lakukan untuk mempengaruhi peserta didik. Sebagai contoh, seorang anak tidak mau membuang sampah di tempatnya. Kita tidak perlu marah dan tidak perlu memaksa. Karena apabila mereka merasa terpaksa, maka akan timbul rasa benci terhadap kita. Tapi kita perlu melakukan dengan penguatan yang positif, seperti melakukan bujukan. Apabila membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu adalah anak yang pintar dan anak yang bersih. Anak yang pintar dan bersih akan memiliki banyak teman. Nah, ini merupakan salah satu bentuk bujukan yang bisa kita katakan kepada peserta didik agar mereka mau mematuhi peraturan yang ada tanpa harus memaksakan mereka untuk mematuhi peraturan dan melakukan hukuman. Karena sebenarnya hukuman itu tidak boleh dilakukan di sekolah, tetapi kita hanya perlu melakukan penguatan positif seperti dengan melakukan bujukan terhadap mereka. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang dimaksud dengan disiplin positif artinya disiplin yang tidak memberikan hukuman. Biasanya disiplin yang kita gunakan adalah untuk mematuhi peraturan yang telah ada di sekolah. Berikutnya adalah disiplin positif. Yang dimaksud dengan disiplin positif adalah kita tidak memberikan hukuman terhadap peserta didik. Biasanya disiplin positif ini digunakan untuk membuat mereka merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan tanpa harus menghukum. Contoh, kita memberikan hadiah kepada anak yang rajin membersihkan kelas.
nanti anak-anak yang tidak rajin membersihkan kelas akan merasa lebih terdorong dan termotivasi untuk melakukan kebersihan tersebut karena melihat teman yang lain mendapatkan hadiah. Nah, ini merupakan salah satu disiplin positif. Bukan orang yang bersalah yang kita hukum, melainkan orang yang melakukan disiplin yang kita berikan hadiah. Ini merupakan salah satu contoh disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas ini lebih cenderung untuk memaksakan seseorang mematuhi peraturan. Jikalau tidak mematuhi peraturan, maka akan disebut melanggar. Nah, ini merupakan salah satu yang perlu kita rubah di sekolah kita, di mana peraturan kelas ini kita ganti dengan keyakinan kelas. Contoh, mengapa kita harus menggunakan helm? Tentu jawabannya ini untuk keselamatan. Kenapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan? Tentunya ini alasannya untuk kesehatan. Keselamatan dan kesehatan ini merupakan suatu bentuk keyakinan. Apabila kita menggunakan helm, kita akan selamat. Apabila kita menggunakan masker, maka kita akan lebih sehat. Keyakinan ini kita terapkan di sekolah. Contohnya, kami semua adalah keluarga. Kami saling mengasihi dan menyayangi. Apabila kita katakan di dalam kelas seperti itu, maka akan timbul sendiri keyakinan bahwa kami adalah keluarga. Nanti apabila ada temannya yang ingin meminjam pensil atau yang lain sebagainya, kita tinggal mengingatkan bahwa masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita? Kita semua adalah keluarga. Sesama keluarga tidak boleh pelit, tidak boleh bertengkar. Jadi kita tinggal mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ini merupakan salah satu bentuk keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan manusia tentunya memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan merupakan usaha terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Sebagai contoh, Ibu Rini wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu muridnya, yaitu Doni. Doni seringkali meminta bekal makanan secara paksa terhadap teman-temannya. Apabila kita menjadi Ibu Rini, apa yang akan kita lakukan? Jika jawaban Doni, dia merasa senang temannya memperhatikan dia, dan apabila jawaban Doni, karena dia merasa lapar, karena orang tuanya tidak membawakan makanan, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Doni, karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikannya, itu artinya dia membutuhkan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Apabila Doni menjawab, dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti kemauannya. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni adalah kekuasaan. Dia merasa berkuasa apabila temannya takut terhadap apa yang dia lakukan. Jika jawaban Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, itu artinya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kebebasan. Namun jika alasannya dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal dan menurut dia mereka kelihatan lucu kalau marah, itu artinya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesenangan. Jadi sebagai seorang guru kita harus mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Contoh seperti Zahra kelas 3. Sebenarnya mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi.
Mungkin cinta dan kasih sayang karena dia selalu menarik perhatian guru dan teman-temannya. Semua tindakan yang dilakukan oleh peserta didik tentunya memiliki alasan mereka masing-masing. Tergantung kepada kita sebagai seorang guru mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Apakah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, apakah cinta dan kasih sayang yang kurang di rumah, atau mereka menginginkan kebebasan, atau kesenangan, atau bisa jadi kekuasaan. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui sebagai seorang guru. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru. Kita sebagai seorang guru juga memiliki posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kita bisa menjadi seorang penghukum. Contohnya, kita dapat mengatakan kepada peserta murid, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja melakukan kesalahan. Nah, ini artinya kita sedang menghukum mereka tanpa kita sadari ucapan yang telah keluar di dalam mulut kita itu merupakan suatu hukuman yang bersifat verbal yang tanpa kita sadari terhadap mereka. Kemudian kita juga bisa menjadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Seandainya peserta didik kita melakukan kesalahan, kita dapat membuat mereka merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan sikapmu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini di sekolah? Nah, ini merupakan salah satu cara kita untuk membuat mereka merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian kita juga dapat menjadi seorang teman bagi peserta didik. Contohnya, ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Untuk kali ini tidak apa-apa, lain kali kamu perbaiki ya. Atau nanti ibu bantu bereskan ya. Ayo bantu dia demi ibu. Nah, ini merupakan salah satu kita berusaha untuk menjadi teman mereka. Kemudian kita dapat menjadi monitor atau pemantau. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Nah, ini artinya kita sedang memantau mereka, apa yang telah mereka lakukan, serta kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian kita juga dapat menjadi seorang manajer. Contohnya, demikianlah sosialisasi yang sudah kami lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi sekolah kami dan dapat kami realisasikan dengan baik. Merdeka belajar, salam guru penggerak. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.